Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai salah satu bangun ruang sisi datar yaitu kubus, pada video kali ini kita akan fokus belajar mengenai balok atau yang biasa disebut sebagai cuboid. Pernahkah kalian melihat benda berbentuk balok? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat mudah untuk menemukan benda berbentuk balok seperti batu bata atau mungkin kemasan makanan dan minuman yang sering kalian temui di supermarket. Lalu sebenarnya apa sih Pak balok itu? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya memiliki ukuran yang berbeda. Nah sekarang yuk kita kenalan sama unsur-unsur balok. Coba deh kalian lihat gambar yang ada di video ini. Yang pertama, balok itu memiliki bidang atau sisi. Nah, balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk pasi persegi panjang. Yang mana aja sih Pak sisinya? Sisinya bisa ABFE yang ada di bagian depan. Pasti luasnya akan sama dengan yang di bagian belakang yaitu DCGH. Berikutnya ABCD yaitu bagian sisi yang ada di bawah pasti akan sama dengan yang ada di atas yaitu EFGH. Dan yang terakhir, yaitu sisi BCGF yang ada di sebelah kanan. Pasti akan sama yang ada di sebelah kiri, yaitu ADHE. Nah, yang kedua, balok juga memiliki yang disebut sebagai rusuk. Balok sendiri memiliki 12 buah rusuk. Ada AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai titik sudut. Balok sendiri memiliki jumlah titik sudut yang sama dengan kubus, yaitu ada 8 titik sudut. Jika baloknya diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, maka titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah yang keempat ada yang disebut sebagai diagonal bidang nih, atau disebut juga diagonal sisi ya nama lainnya. Sama halnya dengan kubus, balok juga memiliki 12 diagonal bidang. Ingat ya, diagonal bidang itu beda dengan bidang diagonal. Diagonal bidang atau diagonal sisi ini contohnya yang mana aja sih Pak? Contohnya adalah garis dari A ke C. Bisa juga dari B ke D dan garis diagonal lainnya. Berikutnya ada yang disebut sebagai diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya ada E ke C. Ada lagi A ke G. Di balok ini, diagonal ruangnya ada 4. Bagaimana Pak cara mencari panjang diagonal ruangnya? Cukup mudah, yaitu tinggal akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah yang terakhir nih, ada yang disebut sebagai bidang diagonal. Ingat ya, ada diagonal bidang atau diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Di dalam balok ada 6 bidang diagonal. Contohnya nih, ada BDHF. Coba kalian lihat BDHF ya. BDHF. Nah ini yang Bapak kasih warna oranye. Ini disebut sebagai bidang diagonal. Ada lagi ACGE, AHBG, dan seterusnya. Ingat ya, unsur-unsur balok itu terdiri dari 6. Nah sekarang kita masuk ke jaring-jaring balok nih. Kalau misalkan kalian pergi ke supermarket lalu kalian beli satu crackers atau biskuit atau wafer, tentunya ada kemasan berbentuk balok ya. Nah kalau kalian iseng-iseng nih ngebuka kemasan tersebut ya, kalian akan dapatkan bentuk dari jaring-jaring balok. Kurang lebih bentuk dari jaring-jaring balok seperti yang ada di gambar video ini. Nah sekarang hubungan jaring-jaring balok dengan luas permukaan balok. Seperti yang kita tahu nih, kalau ada sebuah balok lalu kita buka semua bagiannya, maka akan didapat 4 buah bagian, yaitu bagian depan, bagian atas, bagian belakang, bagian samping, kanan, kiri, dan bagian bawah. Dari sini kita bisa lihat nih bahwa bagian depan, ya,
sama bagian belakang ini pasti sama luasnya. Yang mana luas sisi depan itu bisa kita peroleh dari panjang dikali tingginya. Luas sisi belakang juga sama, panjang kali tingginya. Berikutnya bagian atas pasti akan sama dengan bagian bawah luasnya. Bagaimana cara mencari bagian atasnya? Tinggal panjang kali lebar, ya. Dan yang terakhir, untuk mencari luas kanan sama luas kirinya juga sama. Yaitu dengan cara lebar dikali tinggi dan lebar dikali tinggi. Kesimpulannya, yang dinamakan sebagai luas permukaan balok artinya adalah kita menghitung luas total dari permukaan balok atau luas dari jaring-jaring baloknya itu berapa. Nah, dari penemuan ini maka dapat disimpulkan bahwa luas permukaan balok itu adalah 2 kali dari panjang kali tingginya ditambah 2 kali panjang kali lebarnya ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya, harusnya ini dikali. Oke. Cukup mudah ya untuk mengetahui bagaimana cara mencari luas permukaan balok. Nah, berikutnya adalah volume balok. Volume balok itu sebenarnya sama konsepnya, yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Karena balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, artinya untuk mencari volume balok itu diperoleh dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk memudahkan kalian memahami konsep dari luas permukaan balok dan volume balok, yuk kita coba contoh berikut. Sebagai contoh soal yang pertama nih, Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu? Bila panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Nah, soal ini kita diminta mencari luas kertas kado yang dibutuhkan untuk ngebungkus kado tersebut. Artinya, ini adalah soal mencari luas permukaan balok. Seperti yang kita tahu nih, bahwa untuk mencari luas permukaan balok tadi adalah 2 panjang dikali tinggi ditambah 2 panjang dikali lebar ditambah 2 lebar dikali tingginya. Sekarang kita tinggal masukkan aja angkanya. 2 panjang dikali tinggi, panjangnya 25 dikali tingginya 15. Ditambah 2 panjang 25 dikali lebar 20. Dan yang terakhir ditambah 2, lebarnya adalah 20 dikali tingginya adalah 15. Sekarang kita hitung ya. 2 dikali 25 dikali 15, 375. Ditambah 2 dikali 500, ditambah 2 dikali 300. Oke, sekarang kita hitung ya. 2 dikali 375, ini 750, ditambah 1000, ditambah 600. Maka totalnya adalah 2350 cm pangkat 2 atau cm persegi. Maka kertas kado yang dibutuhkan oleh Dodo untuk ngebungkus kado buat si Desi adalah 2350 cm persegi. Gimana? Cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Berapakah volume balok di bawah ini? Nah, cukup mudah ya bahwa untuk mencari volume itu kan sama aja panjang dikali lebar dikali tinggi. Di gambar ini kita udah punya bahwa panjangnya itu 28 cm, dikali lebarnya itu 24 cm, dan dikali tingginya itu adalah 10 cm. Tinggal kita hitung aja nih, 28 dikali 24, lalu dikali 10. Hasilnya adalah 6.720 cm kubik atau pangkat 3. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Sebuah balok memiliki volume 900 cm kubik. Jika panjang dan lebarnya adalah 18 dan 10, tentukanlah luas permukaan balok. Nah, untuk menentukan luas permukaan balok kita butuh yang namanya panjang, lebar, sama tinggi nih. Di soal ini baru diketahui panjang sama lebarnya, berarti kita cari dulu tingginya berapa. Oke, di soal ini kan udah ada volumenya ya. Volume itu adalah kan panjang dikali lebar dikali tinggi.
Volumenya udah ada nih 900. Sama dengan panjangnya 18. Dikali lebarnya 10 dikali tinggi. Maka kita peroleh nih 900 ini sama dengan 180 tinggi. Atau T. Berarti tingginya berapa? Tinggal 900 kita bagi 180. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5 cm. Oke, kita udah dapat tingginya. Maka kita bisa mencari luas permukaannya. Bapak singkat aja ya, LP balok. Rumusnya sama, 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar dikali tinggi. Oke, kita masukkan angkanya. 2 panjangnya 18 dikali lebarnya 10. Ditambah 2 panjangnya 18 dikali tingginya yang tadi kita dapat 5. Ditambah 2 dikali lebarnya 10 dikali tingginya tadi 5. Kita hitung deh, jadi 2 dikali 180 ditambah 2 dikali 90 ditambah 2 dikali 50. Oke, kita totalin ya. 360 ditambah 180 ditambah 100. Maka kita peroleh 360 ditambah 180 yaitu 540 ditambah 100 berarti 640. Selesai. Maka jawaban akhirnya luas permukaan baloknya adalah 640 cm persegi. Gimana? Cukup mudah ya untuk mencari luas permukaan balok dan juga volume balok. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.